dua kondisi doang ya. Jadi if apa terus langsung else gitu. Soalnya kalau di if else itu kita bisa buat beberapa kondisi lagi gitu. Pakai else if namanya. Nanti deh di video selanjutnya. Oke, bitwise. Itu digunakan untuk memanipulasi bitwise dari sebuah data. Oke. Bitwise itu apa sih? Bitwise itu kalau kalian pernah lihat nih ya, yang gimana ya contohnya? Di mana deh, terserah. Intinya kalian pernah lihat kayak barisan angka tapi isinya cuma 1010 doang. Nah, itu bitwise ya. Jadi bit itu antara 1 atau enggak 0, dan urutan dari angka-angka itu kayak membentuk apa ya? Membentuk pola dan bermakna gitu. Dan bermakna itu maksudnya dia bisa bermakna nih ya, bisa bermakna sebuah data. Dia bisa integer. Tapi selain integer nggak tahu sih. Desimal, string, nggak tahu deh. Karena aku cuman pernah make integer doang soalnya. Untuk sisanya belum pernah explore sama sekali, belum pernah nyoba sama sekali. Jadi karena bitwise ini nggak terlalu penting untuk sekarang, mungkin aku bakal nyontohin untuk yang integer aja ya, karena aku pernahnya pakai yang gitu doang. Dan itu salah satu, dan aku juga pernah pakai cara ini ya untuk integer nih, untuk pangkat 2 yang tadi aku udah bilang di awal tadi kan. Nah, nanti deh aku jelasin di akhir. Oke, jadi aku cuma jelasin untuk integer aja. Kalau kalian mau explore lebih jauh lagi, apakah bisa dipakai ke double, float, char, ya kalian tinggal Google aja cari sendiri. Oke. Nah, sebelum masuk ke coding ya, kita lihat dulu ada apa aja. Yang pertama ada n, sama kayak tadi ya, n ya dia pokoknya bakal true atau 1 kalau dua-duanya true gitu ya. Or juga sama, minimal 1 aja ada yang benar, ya udah true gitu. Nah, XOR ini yang agak unik. XOR itu maksudnya, nah misalkan ya kita punya dua keadaan. Yang pertama dua keadaan, tapi aturannya itu baru akan true jika hanya salah satu true. Ngerti? Jadi kayak misalkan nih dua-duanya bener true, tapi hasilnya tetap false kalau di XOR, karena aturannya itu benar-benar harus 1 doang gitu. Jadi ya udah gitu kalau XOR. Agak aneh sih, tapi mungkin ntar kepake gitu ya logikanya, atau juga soalnya ya jarang aku pakai sekarang ini. Terus kalau complement itu lawan ya, sama kayak not tadi lawan ya. Terus shift right ya kalian geser. Nah, kalau di bitwise itu kan ada urutan angka ya, kalau shift right kan geser kanan maksudnya. Ya udah kalian geser urutan angkanya ke kanan. Jadi yang dari yang tadinya dari di kolom 1 misalkan angkanya, jadi ke kolom, pindah ke kolom 2, kolom 2 gitu, ke kanan. Kalau shift left ya kebalikannya, ke kiri gitu. Oke, kita ke codingannya. Ya, tapi sebelum ke codingannya, kita bakal kita bakal lihat visualisasi di belakangnya, karena di bahasa C itu nggak ada fungsi, kalau nggak salah sih nggak ada ya fungsi atau apapun itu yang bisa ngeprint langsung si bitwise dari angka ke bitwise gitu, ataupun sebaliknya dari bitwise ke angka dari bitwise ke angka nggak ada gitu fungsi atau operator yang langsung bisa ngeprint gitu. Jadi kita cuma bisa bakal lihat angka doang gitu. Nanti angka yang kita geser-geser gitu, mau kita angka geser kiri kanan atau kita angka dan angka gitu, bukan bentuk bitwise-nya tapi bentuk angkanya gitu. Cuman kita bakal lihat, atau aku bakal jelasin alur atau visual di baliknya gitu. Oke, kita lihat nih di note nih. Nah, ini aku udah buat gini sih orang-orangnya sebelumnya, jadi tinggal kopas aja biar cepet ya. Nah, ini contoh bentuk bitwise ya.
dari integer nih, integer. Dan di sini kalian bisa lihat ada 8 ya jumlah bitnya. Karena di sini aku cuma pakai 8 doang ya, 8 bit. Biar kelihatan dikit aja. Sebenarnya bisa sih lebih dari 8 bit ke sana terus. Dari kanan ya bacanya, dari kanan ke kiri kalau bit itu. Kalau kalian menambah ya berarti nambahnya dari di sisi kirinya gitu. Nah, ini 1 bit itu setara 4 bit maksudnya. 4 bit itu setara sama 1 byte. Jadi kalau kalian makainya 4 bit berarti pakai memorinya 1 byte. Kalau 8 bit ya udah berarti 2 byte kan. Terus bit itu dia cuma ada antara 0 atau 1 gitu setiap kolomnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke sini. Nah, contohnya nih ya. Ini bentuk bitwise-nya kayak gini. Nah, gimana sih cara convert ke angka ya? Pakai cara manual ya. Jadi konsepnya tuh gini. Ini anggap sebagai pangkatnya gitu ya. Jadi semakin kiri semakin banyak gitu. Awalnya diawali dengan pangkat 0. Ya, yang dari kanan pangkat 0, terus yang selanjutnya 1 sampai seterusnya, tergantung jumlah bitnya kan. Kalau bitnya 8 berarti tertingginya 7 ya, kurang 1 karena kita mulainya dari 0. Terus bawahnya ini kita anggap sebagai angka yang bakal dipangkatin sama ini gitu. Dia bakal terus 2 ya, seterusnya 2. Emang gitu konsepnya. Nah, sekarang cara convertnya itu kita lihat yang ada satunya doang gitu. Yang 0 itu artinya udah 0, gak ada apa-apanya gitu. Kalau 1 kayak gini. Kalian lihat bilangan 1 yang pertama dari kanan ya, ini kan. Lihat di bawahnya pangkatnya ada 0, terus bilangannya 2 kan yang mau dipangkatin. Ya udah, jadi 2 pangkat 0 gitu. 2 pangkat 0 taruh di sini di bawahnya. Taruh di bawah di sini. 2 pangkat 0 berapa sih? 1 kan? 1. Terus yang selanjutnya kita cari yang 1 yang lainnya, ini bawahnya. Sama juga 2 pangkat 1. Ya udah berarti 2. Sama pokoknya prosesnya sampai berikutnya sampai berapapun bitnya, cari yang satu-satu, yang ada satunya maksudnya. Yang ini 0 berarti sini 0, nggak usah ditulis. Terus yang ini ada 1 lagi 1 kan. Ya udah berarti ikutin di bawahnya 2 pangkat 3 berarti. 2 pangkat 3 8. Udah kan? Udah nggak ada 1 lagi kan. Ya udah berarti kita udah dapat nih nilai angkanya segini. Nah, cuman sekarang kita tinggal jumlahin aja nih yang ada di sini semua, yang udah kita cari nilai pangkatnya tadi. Semuanya kita totalin. Berarti di sini cuma ada 8 tambah 2 tambah 1 ya. Jadi 11. Dijumlahin. Udah kan? Ya, berarti bitwise ini itu kalau kita convert ke angka jadi 11. Angka integer ya. Gitu. Paham? Paham ya. Selanjutnya kalau udah baru kita lanjut ke codingnya ya. Karena kalian udah nangkep nih ya konsep bitwise itu kayak gimana. Untuk integer ya, untuk integer. Oke. Sini kita tulis bitwise. Terus di sini operatornya n. Ya n, terus kita copy nih. Argumennya ya 4 dan 7 kan. Kita pakai m deh. Pakai m. Berarti ini persen dia aja deh. Iya kan? Karena kan udah datanya kan di variabel gitu. Jadi m dulu baru n. Ya udah. Udah gini putaran. Oke, hasilnya 4. Kalian kan belum tahu ya kenapa 4 gitu kan. Maksudnya kalau langsung ditebak itu kenapa bisa 4 kan agak susah ya. Kalian harus gambarin gitu kan visualnya kayak gimana. Oke, kita gambarin nih. Yang pertama M.
Oke ya, udah aku kopas dari catatan sebelumnya biar cepat. Sekarang kita tinggal cari satu-satu bitwise dari ini, dari 4 dulu ya. 4 berarti 2 pangkat 2. Oke, berarti di sini. 7 itu bentar. 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 2 ya benar, 2 pangkat 2 4 tambah 2 pangkat 1 2 6 tambah 2 pangkat 0 1 7. Oke, gitu caranya. Jadi di sini ini kenapa 2 ini? Terus di sini ya benar kan? Benar kan ya? Di sini kan 2 pangkat 0 pangkat 1 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, benar. Kalau 7 itu kan kalau dipecah ya, 4 tambah 2 tambah 1 kan. Udah gini. 2 pangkat 0 2 1 2 pangkat 2 jadi 3 kan. 2 pangkat 4 tambah 3 7. Udah benar. Nah, kalau dan ini aku udah tulisin aturannya di sini kan. Dua-duanya 1 baru bisa 1 kan. Jadi yang di sini cuma 1, ya udah ini aja. Sisanya 0 kan. Nah, sekarang baru kita convert ke angka lagi. Ini berarti kan kita tinggal cari yang ada satunya doang kan, ini kan. Berarti ini 0 1 2. Berarti 2 pangkat 2 4. Udah hasilnya 4. Benar berarti kan 4 nih kan. Ya, benar berarti. Oke, kita lanjut ke OR. Udah. Kita run. Oke, hasilnya 7. Oke, jangan pusingin dulu, kita gambar visualisasinya. Nah, kalau OR kan minimal 1 aja ya, bakal tetap 1 gitu. Jadi ya kita cari aja gitu yang dua-duanya 0. Ini ya, berarti ini kan. Udah berarti 0 semua. Sisanya kita tulis 1. Ini kan. Karena salah satu aja 1 ya udah 1 gitu. Udah, ini berarti 1 semua. 1 1 1. Oke. Nah, ini kan sama dengan ini ya. Ya udah, kita tinggal tulis lagi 7. Udah deh, beres. Gitu aja. Makanya di sini hasilnya 7 kan. Iya, benar ya. Oke, kita lanjutkan complement. Complement ya, bener ya? Oh, XOR, masih ada XOR. Coba kita run. Hasilnya 3. Oke, kita telah kenapa 3. XOR kan aturannya wajib salah satu ya, baru mau 1 gitu kan. Jadi kita cari aja yang salah satunya 1 gitu. Yang ini. Udah, ini berarti 1. Terus yang kedua juga kan. Nah, yang ini dua-duanya 1 nih. Oke, false berarti. Dan sisanya dua-duanya 0, udah false. Ya udah, hasilnya kan gini kan. Sekarang kita convert ke integernya. Yang ini 2 pangkat 0 jadi 2, 1. Terus yang ini 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 1 maksudnya. Jadi 2, jadi 2 tambah 1 3. Bener ya? Iya bener, 3. Jadi gitu ya. Selanjutnya kita ke complement. Nah, ini complement nih. Dulu. Oke. Kita tes run, oke. -5. Nah. Ini coba kita gini deh. Kita gambarin dulu ya, sesuai aturan kita yang tadi. Oke, udah ya nih. Ini kalian jangan dilihat dulu. Fokus ke sini. Nah, tadi kan 4 ya nilainya ya. Ini kan 4 lah ya. Oh ya, 4. Oke. Nah, kenapa bisa -5? Oke, kita pakai cara kita yang tadi ya.
Kalau komplement itu kan aturannya kebalikannya. Jadi yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Oke, berarti sini 1, di sini 1, 1. Tar. 1, 1. Terus ini 1. Yang ini 0 ya. Bener-bener. Ini 1, 1. Oke. Ini kayak nggak mungkin kan minus kan. Dari tadi kan kita nambah angka positif, masa sih minus hasilnya kan? Ya kan? Nih kalau kita jumlahin ya aku perlu kalkulator karena angkanya banyak. Oke. Segini ya, 251 nih harusnya ya, 251 ya. Cuman kenapa tadi minus 5? Kenapa minus 5? Di komplement itu cuman bitwise-nya doang yang ke ini. Angkanya itu bakal tetap, angkanya atau bentuk integernya itu konsepnya kayak gini di bawah ini. Nah, jadi komplement itu dia bakal ngasih nilai dari lawan angkanya gitu. Kalau 4 ya, kalau positif ya jadi minus gitu. Nah, cuman di sini kan 4 ya. Kenapa nggak minus 4 gitu kan? Kenapa minus 5? Karena kita di angka atau integer itu kita punya 0. Jadi cerminnya kita mau taruh mana gitu kan? Ya cerminnya kita taruh di sebelum 0 ya. Karena 0 dimasukin ke kategori positif di sini. Makanya cerminnya di sebelum 0. Nah, karena ini 4 dan 4 itu dihitung dari sini ke sini 5 kan? 1 2 3 4 5. Makanya kalau dihitung dari sini ke kiri 5 1 2 3 4 5, dia jadi minus 5. Jadi ya nilainya minus 5 gitu komplementnya. Gitu. Karena ada 0 ya. Gitu ya. Komplement. Oke, lanjut kita ke shift sekarang. Shift kita geser-geser. R2. Oke, kita tes nih, run. Oke, hasilnya 16. Nah, kita cek ya kenapa. Nah, yang ini kita geser ke kanan 2 kali kan, 1 2 udah hilang. Oke, udah hilang. Yang ini 1 2 hilang. Oke, hilang. Yang ini 1 2, oke masih ada di sini. Oke, jadi hasilnya 1. Sama ya hasilnya. Bentar. Ini ke kanan kan? Oh, ini yang left. Pantesan tadi 16 ya. Bentar. Ini salah, gengs. Salah. Kanan harusnya. Nih, kalau nggak percaya pasti 1 hasilnya. Gitu. Nah, sekarang kita pakai shift left. Ya udah benar. Nah, terus hasil dari persen D. Oke. Nah, kita run 28 ya. Coba kita telah kenapa 28. Oke, ini digeser ke kiri ya berarti ya. Berarti yang ini 1 2. Oke, di sini jadi. Nah, ini juga 1 2 ke sini. Terus yang ini juga 1 2 ke sini. Oke, kita tinggal hitung aja. 0 1 2. Oke, berarti 2 pangkat 2 4. Kita simpan 4. Ini 2 pangkat 3 8. Jadi 8 tambah 4 12. Yang ini 2 pangkat 4 16. 16 tambah 12 28. Oke, bener ya. Bener berarti hasilnya. Oke. Nah, tadi kan aku udah bilang ya di awal ya. Aku pernah pakai konsep ini di pangkat, kalau angka yang kita pangkatin itu 2 gitu. Jadi 2 perangkat berapa kita pakai
kita bisa pakai konsep ini untuk nyari hasil pangkat dari dua itu, daripada kita pakai fungsi ya. Tapi terserah sih kalau mau pakai apa enggak. Nah, jadi gini, misalkan ya kita mau pangkatin dua pangkat apa nih, 2 pangkat 8, jangan 2 pangkat 8 yang simpel aja biar kita bisa hitung manual juga. 2 pangkat 4 ya 16 ya, nah kan harusnya 16 ya. Nih ini caranya nih. Pertama kita cari dulu bitwise nya 1 ya, 1 kan gini ya, ini kan. Nah caranya itu kita geser ke kiri sebanyak pangkatnya ini, jadi 4 kan. Jadi ya udah kita geser sebanyak 4 kali. Ini dari 1 2 3 4 berarti di sini kan. Ya udah, ini kita kopas dulu. Satu, 2, 3, 4 berarti di sini ya. Ya udah, kalian tinggal cari aja nilainya. Ini 0 1 2 3 4, 2 pangkat 4 ya udah 16. Gitu. Ya kan? Sama kan? Jadi gitu. Kalau angkanya 2 yang dipangkatin ya. Jadi 2 pangkat berapa pun kalian bisa cari pakai ini. Mau 2 pangkat berapa ribu gitu. Kan soalnya bit kan nggak cuma 8 aja ya, bisa lebih gitu. Jadi pangkatnya bisa lebih juga. Ya udah, gitu loh. Oke, gitu aja sih kayaknya. Ntar coba kita lihat lagi. Apakah ada materi lagi? Nggak ada ya. Udah ya. Bitwise udah oke. Sekarang kita lanjut ke pointer. Ini yang terakhir ya. Jadi pointer tuh sebenarnya digunakan dalam urutan pointer yang jelas. Terus operatornya itu ada 2. Yang pertama address of, atau yang kalian sering lihat nih kayak ini simbolnya. Ini pernah kalian lihat sih sebenarnya di input ya, input. Jadi setiap kali kita input ke variabel, kalau variabelnya selain char string ya, dia kan bisa pakai ini ya, dan. Nah itu artinya sebenarnya kita mau nyimpen si inputan datanya itu ke address dari variabelnya. Jadi awalnya kan kita declarein variabel misalnya A gitu kan. Oke, A ini bakal disimpan di address dari komputer kita atau apapun yang menjalankan program kita gitu. Mau HP, mau laptop, mau apapun gitu. Jadi dia bakal disimpan di address tertentu gitu kan. Nah, makanya kita tambahin dan ini supaya nilainya itu ditaruh di address-nya. Otomatis juga kesimpan di value-nya kan. Atau maksudnya otomatis juga bakal disimpan di variabel ya kan. Nah makanya kita kasih dan gitu. Nah yang kedua itu value of. Yang ini kalian nggak usah pusingin dulu maksudnya apa ya. Intinya kalian bakal sering lihat ini di pointer ntar atau di array ya dua-duanya. Karena array itu merupakan pointer. Oke, nanti deh kalian pelajarin di materi itu di array dan pointer. Oke, kayaknya itu materi hari ini gitu dulu. Udah habis sih pointer yang paling terakhir. Ya pokoknya aku sum up atau aku ringkas bahwa yang paling penting itu di sini operatornya itu assignment yang tadi ya. Terus ada aritmatika, ada logika sama relational. 3 sisanya yang tadi, yang conditional, bitwise sama ini pointer ya nggak terlalu dipahamin mendalam, nggak apa-apa, nggak perlu juga gitu untuk sekarang ya. Tapi untuk ntar kalau kalian perlu ini ya boleh di Google sendiri. Tapi khususnya untuk pointer itu akan aku kasih tahu lagi lebih dalam di materi array sama pointer gitu. Oke ya, gitu aja sih untuk video kali ini. Mungkin nanti sama ya kayak pertemuan sebelumnya, aku bakal kasih latihan soal di kolom chat box. Aku taruh di Google link maksudnya di link Google Drive ya. Aku jadiin satu sama PPT-nya nanti
dan juga source code-nya sama latihan soalnya, tiga-tiganya. Nah terus ya karena aku bikin latihan soal, berarti ya aku bakal bikin video latihan soal pembahasannya. Jadi ditunggu aja yang videonya itu. Udah gitu aja untuk kali ini. Sebelum aku tutup, jangan lupa di subscribe, terus di like atau di unlike apa-apa. Yang penting kalian kasih feedback aku biar aku bisa koreksi di mana aku salah. Terus kalian juga bisa share ke teman-teman atau keluarga kalian yang dimana lagi belajar bahasa Asih ya tentunya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Thank you guys for watching. I will see you guys in the next video. Bye bye.